Saya Qadiria, calon mahasiswa S3 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal disertasi saya yang insya Allah akan saya lakukan di kemudian hari. Judul disertasi saya adalah penerapan etika kepemimpinan untuk membangun lembaga pendidikan Islam. Konteks penelitian yang akan saya bawa di sini adalah dalam sebuah organisasi atau lembaga atau institusi. Menurut Mas'ud, kepemimpinan merupakan suatu keniscayaan karena ada tugas-tugas kepemimpinan yang tidak dapat digantikan oleh apa dan siapapun. Setiap organisasi tentu mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, organisasi tidak mungkin atau tidak akan efisien jika pencapaian tujuan itu dilakukan oleh masing-masing individu tanpa adanya komunikasi dan kerjasama. Disinilah peran kepemimpinan, yaitu sebagai pihak yang mengkoordinasikan antar individu dalam organisasi. Menurut Handoko, kepemimpinan adalah bagian penting manajemen, tetapi tidak sama sekali dengan manajemen. Sedangkan menurut Gary merupakan inti dari kepemimpinan. Agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif, ia harus mampu mempengaruhi orang lain agar mau menjalankan permintaan, mendukung proposal, dan mengimplementasikan kebijakan. Dalam organisasi yang besar, keefektifan manajer tergantung pada pengaruhnya terhadap atasan dan rekan sejawat, serta pengaruhnya terhadap bawahan. Pengaruh pada satu arah meningkatkan pengaruh pada arah yang lainnya. Selanjutnya untuk fokus penelitian di sini yang pertama, bagaimana pemimpin dalam lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana etika kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Tujuan penelitian dalam disertasi ini yang pertama untuk menganalisis kepemimpinan pendidikan Islam, yang kedua untuk menganalisis etika kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Sehingga ada beberapa kajian teori, yaitu etika menurut Endaswara adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik, buruk. Biasanya etika merupakan bagian dari aksiologi, namun ada kalanya etika itu berdiri sendiri sebagai filsafat moral yang mengatur ada itu harus ada. Yeremias mengemukakan bahwa etika adalah menjadi suatu faktor yang mensukseskan, tetapi juga sebaliknya menjadi pemicu dalam menggagalkan tujuan kebijakan, struktur organisasi, serta manajemen publik. Bila moralitas para penyusun kebijakan publik rendah, maka kualitas kebijakan yang dihasilkan pun sangat rendah. Begitu pula bila struktur organisasi publik yang disusun berdasarkan kepentingan tertentu yang berbeda dengan kepentingan publik, maka struktur organisasi tersebut tidak akan efektif. Di dalam proses manajemen, misalnya kebobrokan moralitas atau etika dari mereka yang merencanakan, mengimplementasikan, dan memonitor serta mengevaluasi pelayanan publik akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. Dengan kata lain, tingkat moralitas atau etika para pemberi pelayanan publik akan mempengaruhi perencanaan hasil. Untuk metode penelitian yang saya lakukan, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus terhadap 2 lembaga, kemudian pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen dengan analisis interaktif.
Sehingga untuk langkah-langkah penelitian yang perlu saya lakukan nanti, yaitu yang pertama menetapkan fokus, yang kedua menentukan setting penelitian, yang ketiga pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Yang berikutnya yaitu penyajian data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari proposal disertasi yang insya Allah akan saya lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.